Hai semuanya, selamat siang. Kembali lagi bersama saya, masih dalam tema pemrograman web. Di kesempatan siang hari ini, kita akan membahas cara membuat aksi hapus ya. Membuat aksi hapus data dalam tabel kita. Melanjutkan dari video yang kemarin, kita buka browsernya. Kita sudah punya satu buah folder uji coba, di mana mempunyai ini, bukan input ya, tapi di tampil karyawan. Nah, di tampil karyawan ini kita akan membuat satu kolom aksi, di mana aksinya itu aksi untuk menghapus data-data ini. Kita buka text editor. Nah, di sini tentunya kita harus bikin kolom baru dengan nama kolom aksi. Coba kita save dulu. Kita lihat di sini. Nah, ini kita sudah punya satu kolom aksi. Untuk isinya kita di sini bikin td baru. Nah, di mana untuk aksi ini pakai href ya. Hrefnya kemana? Hrefnya itu tentunya nanti kita akan bikin file baru lagi dengan nama delete karyawan. Nah, kita langsung ketik saja di sini tujuannya ke delete underscore karyawan .php. Nah, kita bikin file baru, new file, kita simpan dengan nama delete underscore karyawan .php. Kita save. Nah, kita sudah mempunyai satu tujuannya, harapnya ke delete karyawan .php. Nah, selanjutnya untuk delete ini kita akan menghapus apa? Yang kita hapus itu ID saja ya. Jadi ID itu kan ada nama, alamat, dan jenis kelamin dalam ID itu. Kita untuk mencarinya cukup tanda tanya. Kita pakai dan ID. Ini mau ID, mau kode, ini terserah teman-teman. Nanti tapi harus disesuaikan dengan yang isi di delete ini. Nanti ada ya. Ini saya ID saja. Di mana ID itu sama dengan apa? Sama dengan nick. Yang ini kita copy paste saja. Nah, di sini ya. Kita paste di sini. Udah ya. Kita kasih nama hapus. Coba kita refresh. Nah, di sini sudah ada aksi hapus dengan warna biru. Nah, ketika kita sorot, coba lihat di sini, di bawah sini. Di bawah sini nanti ada apa? Skripnya lah. Coba lihat di sini. Ada itu ID 20. ID sama dengan 20, nicknya maksudnya nick. Nah, nick yang 20, ini 19, 18, ini 5, ini 4, ini yang ini nicknya 3 ya. Berarti ID sama dengan nicknya berarti sudah betul. Kalau kita langsung hapus, ya tidak akan ada perubahan dan hanya diloncatkan ke tab baru, dimana yang kita tuju itu adalah hapus. Nah, ini yang delete karyawan.php. Nah, masuk ke sini maksudnya. Dan di sini belum ada aksi apa-apa. Tujuannya itu kita di delete, masuk ke delete dan ingin balik lagi ke sini ya maksudnya. Nah, langkah selanjutnya seperti di di pil-pil yang lain,
Di sini kita harus bikin script konektor. Oh, kita copy paste saja dari sini. Nah, ini script konektor kita copy paste di sini. Nah, kalau udah bikin script konektornya, lalu kita bikin variabel ID. Menyesuaikan ya dengan tadi ya. Kita kan bikinnya itu ID ya, bukan apa namanya, bukan kode atau apa, ini ID ya. Kita bikin saja variabel ID. Variabel ID sama dengan $_get. Nah, kenapa get? Nah, kita jelaskan dulu. Kenapa get? Karena saat kita klik hapus, maka di sini muncul di URL ID 20 ya. Berarti untuk mengambilnya itu kita harus pakai get $ID sama dengan $huruf besar get kurung siku ID diakhiri titik koma. Kita save dulu, lalu kita bikin variabel hapusnya. Nah, di sini variabel hapus ini untuk query-nya ya. Dimana kalau untuk query seperti biasa, misalkan bikin variabel hapus sama dengan pasti ininya variabel ini konektornya $con samakan, kan harus sama $con strip seperti biasa, lalu pakai kurung buka tutup, lalu diakhiri titik koma. Di dalam kurung ini petik seperti biasa. Oh ya, di sininya query ya, kan kita ingin bikin query. Query-nya apa? Delete from mana? Delete dari ini tabel karyawannya. Coba cek di database. Localhost PHP MyAdmin. Nah, ini mana ya? Di dalam database uji coba kita punya sebuah tabel karyawan. Maka dari itu delete from tbl karyawan where, dimana yang di delete-nya itu adalah nick sama dengan $ID ya. Yang ini nick sama dengan ini itu adalah yang ini nih. Kalau udah, kita bikin header location supaya apa? Supaya saat kita klik hapus masih tetap ada di sini, tidak loncat ke file yang baru ya, ke file hapus ini. Kita bikin header kurung buka tutup, diakhiri titik koma, di dalamnya pakai tanda petik. Location titik 2, locationnya ke tampil _karyawan.php. Kita simpan. Ini juga di set ya. Salah. Ini save. Kita coba, mudah-mudahan tidak error. Yang ini dihapus. Nah, berarti sudah berhasil terhapus datanya. Nah, tujuan selanjutnya kan barangkali kita itu mungkin nggak ingin menghapus tapi kepencet ya.
maka dari itu harus ada konfirmasi dulu. Apakah Anda yakin ingin menghapus? Ya, yang seperti itu. Berarti cukup kita tambahkan sedikit JavaScript di, ya tentunya di sini. Oh, di sini ya. Nah, berarti di sini nih kita bikin on click sama dengan pakai petik return confirm. Apa namanya? Ini kurung buka tutup. Di dalamnya pakai petik keterangan kita apa? Anda yakin ingin menghapus? Anda yakin ingin menghapusnya? Gitu, seperti itu. Tanda tanya. Udah, kita save. Coba kita cek. Kita akan mencoba menghapus ini. Anda yakin ingin menghapusnya? Maka akan ada keterangan seperti itu. Kalau tidak, cancel. Kalau misalkan kita ingin menghapus yang ini, yang Sapri ya misalnya, hapus. Anda ingin menghapus, oke. Ya, Sapri terhapus. Nah, mungkin untuk hapus hanya seperti itu saja, sederhana. Ya, sampai di sini dulu. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai selesai. Jika teman-teman semuanya suka, silahkan klik like, dan jika ingin mengikutinya silahkan klik subscribe supaya mendapatkan video terbaru. Aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.